pariwisata. Yang ketiga, penyedia lapangan kerja terbesar di daerah. Dan yang keempat, mereka memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhannya. Di sisi yang lain, PKL juga warga masyarakat di daerah memiliki hak yang sama. Dan yang paling penting, kenapa harus dilibatkan di Raperda? Karena PKL juga memiliki hak partisipasi demokrasi. Dan tentunya dari hak itulah pemerintah daerah harus mengajak duduk bersama, berdialog, mana jalan terbaik yang harus dilakukan oleh daerah untuk pembinaan, penataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Karena posisi strategis itu. Jadi untuk empowering ya, untuk pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat. Tapi tadi disebut soal pariwisata ini, terali. Selama ini justru kita melihat dan ada kesan PKL ini membawa kekumuhan kota, kekumuhan suatu daerah. Bagaimana bisa ini dikatakan sebagai pariwisata? Saya kira begini ya, stigmatisasi kepada PKL mengganggu ketertiban, mengganggu keindahan, membuat kumuh dan membuat macet lalu lintas. Ini harus mulai digeser. Harus mulai digeser menjadi stigma yang membantu pariwisata. Katakanlah seperti di Jogja. Saya kemarin bersama Wakil Ketua DPR RI, Pak Taufik Ismail, melakukan dialog dengan kawan-kawan di Malioboro. Ternyata Yogyakarta tanpa Malioboro saya kira menjadi Yogyakarta yang bukan kota pariwisata. Demikian juga di Solo, ya. Penataan PKL yang sangat humanis oleh wali kota, sehingga Solo hari ini menjadi percontohan PKL yang terbaik di Indonesia. Saya kira stigma itulah yang harus dihapus, karena PKL melalui Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mempunyai resep bagaimana ketertiban tetap terjaga, keindahan kota tetap terjaga, kemudian PKL juga sangat dibutuhkan daerah untuk mengembangkan ekonomi dan pariwisata. Ya, kalau untuk rujukannya kota Solo dan kota Jogja, apa sama karakter PKL di sana itu dengan di daerah lain yang mungkin PKL-nya itu, kalau bahasa Jawa, orang Jawa mengatakan mokong atau ngeyelan gitu gimana? Saya kira begini ya, PKL ini hanya membutuhkan kemauan dan komitmen politik penguasa. Mereka bisa diajak ngomong, bisa diajak dialog, ya. Ini kan persepsi yang saling bertentangan begitu ya. Satu sisi pemerintah menganggap dan menstigmatisasi PKL pengganggu ketertiban, mengganggu keindahan dan kemacetan. Di sisi yang lain, PKL menganggap pemerintah itu ancaman bagi kelangsungan usahanya. Kalau ini duduk bareng melalui APLI katakanlah begitu, kita bisa ngasih resep bagaimana PKL ditata di suatu tempat yang tidak mengganggu ketertiban, tidak mengganggu keindahan. Seperti di Solo, jujur kami akan memberikan award kepada wali kota Solo, kepada pemerintah kota Jogja, menjadi 2 kota terbaik dalam penataan dan pemberdayaan PKL pada saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang insya Allah kami pelantikan tanggal 17 April di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Baik. Ini kalau dari segi raperdanya, bagaimana prinsip raperda RT RW sendiri untuk PKL ini? Saya kira begini, sudah ada surat keputusan bersama atau nota kesepahaman 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi, yang ditandatangani pada tanggal 27 September 2010. Menteri Dalam Negeri memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada pemerintah daerah tentang tata ruang dan tata waktu. Jadi tata ruang harus dipastikan. PKL di tempat yang pasti, di tempat keramaian, di tempat gedung-gedung atau hotel. Demikian juga kalau untuk Menteri Koperasi atau Dinas Koperasi harus melakukan program pembinaan dan akses permodalan. Dan Menteri Perdagangan atau Dinas Perdagangan melakukan program yang bisa menggunakan untuk pemberdayaan, pelatihan kewirausahaan dan lain-lainnya. Jadi saya kira kebutuhan PKL cuma 3 ya. Yang pertama kepastian tempat usaha. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Konsep tata kota di Indonesia itu memakai konsep barat. Rapi, nyaman. Tapi kita tidak cocok dengan kultur barat. Realitas masyarakat kita adalah masyarakat urban, ya. Pertumbuhan ekonomi di desa hanya 4%, di kota 6%.
Sehingga masyarakat berjujur di kota. Oke. Masyarakat kota tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Pedagang kaki lima suatu hal yang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Di sisi yang lain menurut ILO 65% tenaga kerja itu di sektor informal. Ya. Menurut data yang ada di BPS tahun 2007, 68,4% atau 52,9 juta penyedia lapangan kerja. Kalau Ya. PKL diabaikan pemerintah, saya kira ini sebuah realitas yang sangat memprihatinkan. Ya. Baik. Ini mungkin sekarang kita ke Cak Deki ya. Cak Deki ya. Cak Deki ini Pengalaman di Surabaya ini bagaimana? mungkin bisa diceritakan realita yang terjadi di Surabaya ini. Apakah sudah diberikan kepastian tempat usaha seperti yang disebutkan oleh Dr. Ali ini? Baik Mas Rusdi, kami sebetulnya sudah sering diundang di Pabeco itu tentang musrembang itu ya. Kami sudah banyak untuk proposal atau yang istilahnya kita usulan itu. Tapi kenyataannya kami jarang dilibatkan waktu ada sentra PKL atau apa. Kasus yang terakhir yang terjadi di Babak Jerawat kemarin. Iya. Jadi istilahnya kami itu ada tapi dipandang tidak ada oleh pemerintah kota setempat. Gitu. Realita yang terjadi di Surabaya memang seperti itu ya. Jadi kalau musrembang, rapat musrembang, rekan-rekan dari APKLI Surabaya diundang. Iya, diundang. Tapi pada waktu pembuatan kebijakan, Di kebijakan kita tidak dilibatkan. jadi hanya sekedar diminta masukan aja. Masukan sekadar masukan itu aja. Masukan dan kemudian apakah diabaikan gitu? Dan Anda nggak tahu masuk itu yang jelas kita sudah punya draftnya tentang undang-undang yang 17/2003 pun kita juga tidak pernah dilibatkan itu. Iya. Kalau melihat contoh yang diutarakan oleh Cak Diki tadi, bagaimana Dokter? Itu kan mereka diundang dalam musrembang. Iya. Rekan-rekan di daerah lain mungkin juga mereka diundang dalam musrembang, dalam rapat-rapat perencanaan. Tapi pada saat pembuatan kebijakan ternyata diabaikan begitu saja. Saya kira begini, sesuai dengan hasil Munas 4 Akri di Semarang 11-14 Maret yang lalu, ada 7 pejabat yang hadir di sana. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, ada Menko Koperasi Pak Syarif Hasan, ada Muhaimin Iskandar sebagai Menaker Trans, ada 2 wakil ketua DPR RI, Pak Priyo Budi Santoso dan Pak Taufik Kurniawan, serta ketua DPD RI. Semua punya komitmen yang sama dari pemerintah maupun legislatif untuk mendorong adanya sebuah peraturan perundang-undangan untuk tata kelola pedagang kaki lima di Indonesia. Ya. Demikian pula kita juga sampaikan kepada Menko Perekonomian Pak Hatta Rajasa, Presiden Republik Indonesia SBY, kita harapkan segera menerbitkan peraturan Presiden untuk tata kelola PKL. Nah, untuk di daerah kita senantiasa harus melakukan advokasi kebijakan, komunikasi intensif kepada pemerintah daerah. Dan ini saya sampaikan kepada publik di Jawa Timur, pasca Munas, hampir sebagian besar daerah, baik kabupaten, kota maupun gubernur, sudah melihat, mendengarkan dan menyaksikan sendiri betapa penting dan strategisnya pedagang kaki lima di Indonesia. Yang pertama, yang kedua perhatian dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Mendagri Pak Gamawan Fauzi bertekad untuk segera menerbitkan Permendagri yang akan mengatur tata ruang dan tata waktu di semua kabupaten kota di Indonesia. Demikian pula Pak Syarif Hasan sebagai Menteri Koperasi akan segera menerbitkan Permenkop untuk mengatur bagaimana program pemberdayaan dan permodalan PKL yang selama ini masih menjadi persoalan tersendiri. Dan Pak Bu Mari LK Pagestu sebagai Menteri Perdagangan juga akan menyiapkan sebuah skim pembinaan dan pelatihan. Di sisi yang lain, Kemenaker Trans ada Direktorat Perluasan Lapangan Kerja dan Sektor Informal. Bahkan tahun 2012 akan mengalokasikan anggaran untuk pendataan PKL yang sebenarnya berapa di Indonesia. Memang menurut BPS 2007 Itu 2012. 22,9 juta. 22,9 juta. Coba kita bayangkan, 22,9 juta menyerap 3 tenaga kerja. Ada 70 sampai 90 juta. Ini rakyat dan bangsa kita. Saya kira kami sebagai ketua umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima
kita akan melakukan dialog dengan pemerintah. Gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali dialog, kalau memang itu nggak didengar, kita bisa mencabut hak partisipasi demokrasi, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kenapa demikian? Saya sebagai Ketua Umum tidak mengizinkan PKL hanya digunakan untuk komunitas politik menjelang event-event politik. Yang hari ini yang terjadi di semua daerah. Menjelang pilkada, menjelang pileg, menjelang pilpres, kita dirangkul. Kemudian yang kedua, saya tegaskan di sini, saya sebagai Ketua Umum tidak akan mengizinkan DPD, DPW, APLI di seluruh Indonesia untuk memakai warna lain kecuali merah putih. Oke. Iya. Ini tadi kan kalau di Kita Surabaya. akan lanjutkan kembali nih Lizzy. Oh begitu Kayaknya ya, harus, jadi jeda dulu ini. jeda dulu. Padahal masih banyak pertanyaan-pertanyaannya nih. Tapi jadi nanti dipending dulu. ditahan dulu. Ya tentunya setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Jatim. Ngobrol Jatim kembali bersama Anda pemirsa dan kita teruskan perbincangan kita yang menarik tadi ya. Jadi saya kembali ingin bertanya kepada Pak Cak Deking. Kalau tadi memang di Surabaya pihak APKLI Surabaya tidak diajak saat pembuatan kebijakan. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak APKLI di Surabaya menanggapi hal tersebut? Ya, kita tetap mengadakan advokasi seperti kemarin kita di Komisi A itu membela teman-teman yang babat jerawat. Alhamdulillah mereka ya nantinya bisa terakomodir semuanya itu. Tetap kita komunikasi tetap. Bagaimana bentuk nyata dari advokasi itu? Apakah mendampingi mereka di lapangan atau bagaimana? Iya, kita dampingin. Kemarin kita juga datang di Komisi A itu, ya istilahnya mereka sudah 10 tahun di situ. Dan setelah itu mereka suruh nggak jualan. Kita dampingin, kita haknya mereka. Kalau di situ memangnya akan dibangun sentra PKL, yang intinya itu makanan. Tapi kalau di data kemarin itu 28 PKL itu kebanyakan ada yang besi tua, rongsokan, terus ada yang kayu, makanannya kurang lebih cuma 5. Jadi yang lainnya itu mau dikemanakan? Itu nanti mungkin Pak Erik Tahlile kemarin itu sudah kesepakatan mau mengundang dinas koperasi, mereka tetap yang tidak makanan itu akan diberikan tempat yang mereka juga tidak tergusur gitu. Dr. Ali menanggapi hal tadi, apakah bagaimana APK yang lain di Surabaya nih, APKLI selain di Surabaya maksud kami? Di daerah-daerah lain ini bagaimana kontribusi dari APKLI? Kalau tadi di Surabaya kan kasusnya untuk pembuatan kebijakan tidak diajak. Kalau di daerah-daerah lain? Saya kira hampir di semua daerah itu pada prinsipnya hampir seragam. Hampir sama. Kita ada, dianggap tidak ada, ya, karena stigmatisasi yang seperti saya ada dan tiada tadi. Seperti itu ya. Padahal negara ini harus memahami bahwa tanpa PKL ekonomi kita kolap. Harus diakui itu. Betul. Ya. Sebagai contoh pada saat krisis moneter tahun 1997-98, PKL lah menjadi pahlawan nasional. Dan ini diakui oleh Muhaimin Iskandar, diakui oleh Pak Hatta Rajasa, diakui oleh Pak Sarip Hasan dan para wakil rakyat di DPR. Oleh karena itu harus dilakukan secara terus-menerus advokasi ini tanpa berhenti, tanpa lelah. Dan kita akan, saya sebagai Ketua Umum akan tur dari kota ke kota. Saya minta kepada Bupati dan Wali Kota, DPRD, untuk kita ngobrol, kita berdialog. Dan sudah saya perintahkan kepada DPW dan DPD di seluruh Indonesia untuk mengedepankan advokasi kebijakan. Baik, penelpon pertama kita sepertinya sudah masuk pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, Ya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Francisco di Surabaya. Ya. Oh ya. Silakan Bapak.